Tapi kalau misalkan lagi memang mau nggak mau harus LDR udah keburu cinta gimana dok? Ada solusinya nggak? Kita itu harus komitmen. Karena cinta yang baik itu cinta yang lahir dari komitmen. Berapa ya setiap dokter ngomong komitmen saya pengen ketawa gitu bang. Ini pasien kita. Iya. Maaf mas, saya mungkin nanya yang agak dalam, tapi ini demi semua kelancaran. Oke. Mas sering tidur di ubin. Tiba-tiba dia posting sama cowok lain. Lah. Di sana. Kamu cuma di PHP-in kali. Jadi Tapi kamu... ongkos segala macem akomodasi di London saya yang biayain. Dia maaf, dia TKW kah atau apa? Ya kan gitu. Kok bisa mau sama kamu startingnya gimana sih tuh? Kamu keluarin di dalam sengaja menjebak atau apa? Dokter Faiki. Sebenarnya Dokter Faiki tuh nggak ngerti apa-apa soal cinta. Ini pengalaman cinta nggak punya. Adiknya kerjaannya kawin cerai terus. Sebenarnya staf ahli yang lebih ngerti. Staf ahli yang ngasih tahu Dokter Cinta Faiki. Kenapa bisa kayak gitu? Karena staf ahli ini paling seneng sebenarnya makan bolu kukus Siliwangi. Ini yang paling sering kita kasih ke Dokter Faiki juga. Nih, kalian cobain ya. Tuh. Sekarang lagi buka store baru nih bolu kukus Siliwangi di Jalan MT Haryono, Semarang. Buat kalian semua penggemar bolu kukus Siliwangi yang lagi di daerah Semarang, bisa nyobain. Terutama ini nih, kesukaan aku yang rasa Black Forest. Selama tanggal 1 sampai 30 April 2022, kalau kalian membeli minimum 3 kali bolu kukus Siliwangi yang klasik, kalian akan mendapatkan kesempatan memenangkan undian promo sembako di semua store resmi dan store showbiz Siliwangi bolu kukus. Nah, buat kalian yang mau berbuka puasa, nih cobain tuh. Ini favorit aku ya yang rasa Black Forest. Kalau kalian mau beli, kontak di bawah ini, di Instagramnya juga, atau kalian juga bisa menghubungi call center kita. Bolu kukus Siliwangi sudah ada di 8 provinsi, dan kalian bisa juga menjadi rekan-rekan showbiz namanya, yaitu sobat bisnis untuk membuka usaha sendiri bolu kukus Siliwangi di tempat-tempat Anda. Dokter Jenggo. Tapi kemajuan dokter, susternya makin keren-keren. Iya dong. Ini suster sengaja sudah diimpor diimpor dari luar negeri, khususnya dari pedalaman Amerika. Apa tuh? Harus pakai pedalaman ya dok ya. Iya nih, aku lagi magang di sini. Jadi suster. Jadi suster, beruntung banget dapet dokter yang baik, perhatian lagi. Kamu mau disuntik biar tahu bagaimana cara. Hati-hati ya. Mau tahu nggak cara nyuntik gitu loh maksudnya. Kamu udah paham kalau misalkan ada orang yang mau relax sambil kita kasih suntikan. Ya filosofi, kamu udah bisa nyuntik orang. Udah sih, cuma masih posisinya masih suka salah-salah dok. Oh posisinya. Dokter lebih seneng nyuntik apa disuntik? Saya lu nyuntik kamu aja deh. Ya cuma emang kadang-kadang ya begitulah. Tapi seenggaknya sekarang kualitas klinik cinta kita menjadi lebih baik dengan kedatangan Suster Sandy Aulia Prasetyo. Dok, tahu nggak dok? Tanggal 7 April nanti, suster kita yang cantik ini akan filmnya keluar yang terbaru. Oh iya bener loh dok. Besok dok. Main film juga? Baru. Suster belajar-belajar. Iya belajar-belajar. Tapi sebelum-sebelumnya nggak gini jarang. Sambil magang jadi suster, ya udah dia side jobnya juga main film. Suster gitu. ngeset, suster juga. Enggak main. Kebetulan belum sampai ngesot sih yang akan tayang 7 April ini. Ini kisah apa? Film apa? Kisahnya tuh tentang cinta. Suster jadi istri. Jadi istri. Terus punya suami. Punya suami, tapi belum dikaruniakan anak dok. Itu makanya aku magang deh jadi dokter cinta. Biar bisa disuntik sama dokter. Enak aja kalau ngomong. Santai suntik aja. Kan dari tadi kayaknya staf ahli kita demen banget sih suntik-suntik. Suka diajak main dokter-dokteran sama dokter Faiki. Udah beda
sekarang sombong banget, mentang-mentang udah jadi ini koboi Meksiko, kadang-kadang udah sombong. Ya udah, sekarang nih kita juga pasti akan bercerita tentang kesetiaan di saat menjalani hubungan LDR. Suster kenal nggak sama adik saya? Piki Prasetyo, adik saya. Sempet denger sih, sempet denger. Tapi kayaknya nggak cocok deh kalau dia tuh LDR, nggak pantas. Kenapa emang? Iya, nggak LDR aja juga susah gitu loh. Apalagi LDR. Dia diikat aja susah, gimana dilepas ya? Udah diborgol, cara kasar aja susah, tetap lepas. Bener, makanya kalau adik saya kalau dia punya hubungan suami istri ya, kalau dia lagi LDR, istrinya itu khawatir banget takut kehilangan. Nah kalau dia itu khawatirnya bukan takut kehilangan, tapi takut ketahuan. Nah, jadi udah beda dua misi yang berbeda ya. Kalau adiknya dokter LDR mas setuju aja dokter LDR, setuju dia. Kalau dokter gimana kalau dokter cinta? Kalau dokter kan akademisi. Jadi kalau LDR itu kan situasional. Kalau bisa kita usahakan supaya tidak terjadi, ya harusnya ya si wanita ikut si suami aja. Sebaiknya kalau enggak suami mengerti keberadaan istri. Hindari LDR itu. Karena LDR itu akan amat sangat menyakitkan sih. Iya sih. Pasti dari kejauh. Sama-sama aku juga nggak cocok LDR. Kenapa emang? Susah aja gitu. Aku lebih suka tuh yang langsung terlihat gitu. Daripada video call capek kan? Video call capek gitu. Kamu lagi pakai baju apa? Gitu-gitu ya. Bobonya pakai baju apa? Aku lebih suka yang langsung terlihat gitu. Daripada video call yang cuma dilihatin di handphone doang. Mendingan langsung ya. Emang bisa ketemu tiap hari gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi memang mau nggak mau harus LDR udah keburu cinta gimana dok? Ada solusinya nggak? Ya pasti kalau misalkan kita itu harus komitmen. Karena cinta yang baik itu cinta yang lahir dari komitmen. Berapa ya setiap dokter ngomong komitmen saya pengen ketawa gitu bang. Ini dokternya loh, bukan adiknya. Adik saya loh, beda. Aku nggak pernah punya track record apapun sama siapapun. Tahu dokter Pak. Sampai saat ini aku pastikan bahwa dokter cinta dokter Paiki itu masih disegel dan perjaka. Waduh. Ya udah dokter Paiki. Dokter Paiki udah pernah punya pengalaman pacaran belum? Kalau belum ya aku boleh deh ngelamar. Soalnya aku tuh pengen cari cowok yang emang track recordnya belum pernah punya hubungan sama siapapun. Sama, aku belum pernah punya hubungan sama siapapun. Kalau adik aku iya. Oh iya? Dokter jadi belum pernah berhubungan dengan siapapun? Wanita manapun belum pernah. Sewaktu-waktu pernah deket, itu pun dideketin sama staf ahli sendiri. Maksudnya bukan karena orang lain. Jadi sama wanita aku belum pernah. Nah makanya apabila memberikan komentar pun komentar ataupun pendapat filosofi dari sisi aku sebagai pelatih. Bukan sebagai pemain. Tapi emang dari tadi kita mau ngomong tentang kesetiaan. Emang menunggu siapa sih tamu kita hari ini? Pasien kali ini spesial dokter karena lagi banyak masalah. Dia. Aku pikir pertamanya ini pasien bedah plastik, nyatanya bukan dokter. Oh, ternyata hatinya yang bermasalah. Coba yang mana sih pasiennya, aku mau lihat. Silahkan pasien masuk. Boleh dok. Situ aja kamu. Ya pantes sih bermasalah. Ini pasien kita. Iya. Maaf mas. Kamu kenapa? Tadi kayak kirain cleaning service dok ya. Mas, maaf, saya mungkin nanya yang agak dalam, tapi ini demi semua kelancaran. Oke. Mas sering tidur di ubin? Maksudnya dia sekedar pengen tahu aja. Ya, memang sering tidur di ubin. Iya. Jangan belum cerita udah nangis. Emang apa sih tentang kesetiaan dan LDR itu ada pengalaman apa dari? Iya, kenapa? Kamu ada masalah apa? Saya kan LDR-an. Biasanya berisik banget. Enggak, emang selain tamu parkirin di ruko depan dia ini. Jadi fleksibel gitu ya. Enggak, jadi tuh saya sama pacar saya tuh LDR-an jauh banget Pak, di luar negeri, sedangkan saya di Indonesia. Wajar sih LDR, deket sama kamu aja. LDR lah pantes. Jadi buang-buang waktu aja gitu dok, saya tuh males banget makanya LDR-an sama pacar saya yang di luar negeri itu. Masih sekarang. Masih mau dia sama kamu tapi. Itu dia masih mau. Enggak. Dia dia TKW kah atau apa? Ya kan kita nanya di luar negeri apa? Itu pertanyaannya menjurus dok ya. Ya, kita kan menanyakan kan nggak salah. Banyak juga yang TKW sambil kuliah, Tapi nggak kamu salah selama juga. LDR kamu nggak pernah pakai filter kan kalau lagi video? Enggak, filter. Amin, dia tahu real Tahu kamu, realnya. real kamu kan? Terus
Suster kenapa nggak meyakinkan ini sih posisi pasien kita sendiri? Nggak, emang apa pengalaman yang pernah dirasakan sedih waktu LDR? Yang bikin kamu mau Yang nyerah? bikin sedih tuh ibaratnya saya telepon nggak pernah diangkat. Ini nggak pernah diangkat. Kamu udah cek pulsa pacar kamu? Punya saya nggak aktif Pak, saya telepon itu nggak aktif. Itu mah ditolak, bukan LDR kalau kayak begitu. Tapi sedih Pak, tiba-tiba dia posting sama cowok lain. Lah. Di sana. Kamu cuma di PHP-in kali. Jadi Tapi kamu ongkos segala macam akomodasi di London saya yang biayain. Wow. Dia kuliah di London. berarti kamu kerja keras di Jakarta untuk ngebantuin dia sekolah di sana. Iya. Enggak, dia di London. Di London. Pecel laku di sana. Dia tukang apa sih maksudnya? Bukan tukang, dia memang kuliah. Jangan-jangan bukan pacar kamu kali, kamu ngaku-ngaku. Enggak, itu real pacar aku. Halu. Masa halu sih, halu mah. Apa yang kamu rasakan kesedihannya? Sedih banget. Kadang-kadang dia nelpon pakai bahasa Inggris. Kamu sedih karena dia menyakiti dari kata-katanya. Enggak ngerti bahasanya. Kamu harus belajar dong. Kayak adik saya. Adik saya tuh Inggrisnya bagus. Inggris keraton adik situ. Inggris keraton. Dia bilang, kenapa kamu pakai bahasa Inggris keraton? Dia bilang, budaya Inggris sudah banyak merusak di negeri kita. Saatnya saya yang merusak kebudayaan Inggris. Kata dia. Itu adik Nah, saya. aku mau nanya, kok bisa seseorang yang kuliah di London, berarti kan pendidikan bagus, cukup pandai gitu, kok bisa mau sama kamu? Startingnya gimana sih tuh? Kamu keluarin di dalam sengaja menjebak atau apa? Ya kan kadang-kadang sengaja ya udah telanjur. Ya kan udah telanjur kita nggak ada Udah apa berapa lagi. lama sih pacaran kamu sama dia? Hampir ada 3 tahun. Oh lumayan dong. Ya, ini Dan jalan- selama 3 tahun itu rekening kamu dikuras gitu. Enggak, jadi aku kayak kirim nomor kartu ATM-nya aku kirimin ke dia. Sebelum Jadi dia kejadian bebas. itu, Ini sebelum kejadian itu. rekening kamu semua pindah. Semuanya pindah ke sono. Oh. Makanya aku kerja transfer. Kamu masih butuh satu pacar lagi nggak? Apa? Rekeningnya dipindahin juga ke aku. Habis rekeningnya pindahin semua ke Suster pacarnya. mendingan buka aplikasi aja sekalian gitu buat pindah-pindahin orang rekening. Enggak, Iya. suster sendiri kalau melihat kondisi seperti ini ya, cowoknya udah bener-bener setia, memberikan sebuah apapun yang dia punya untuk orang yang disayanginya, tiba-tiba wanitanya ada pria lain di sana. Sedih nggak perasaan suster? Wajar sih. Membutuhkan satu figur laki-laki untuk menjadi sandaran di saat kesedihan, suster. Suster maksudnya? Iya, suster kalau menghadapi soal seperti itu butuh laki-laki yang mendengarkan curhatan suster sampai malam gitu atau apa gitu. Dokter, kamu lagi curhat atau gimana? Enggak, makanya aku nanya. Oh, Tapi gitu. sebenarnya gini deh, kalau kita melihat orang yang kita cinta, ini buat semua penonton klinik cinta juga. Ya, gimana? Maka kita akan mengalami 4L deh. Apa tuh? Apa Yang tuh pertama? 4L? Kalau aku nih, misalkan nih dokter suka sama suster, begitu melihat, pasti kita akan mengalami 4L. Apa? Pertama, kita akan menjadi lemah. L pertama lemah. Lemah karena kita cinta. Jangan Ya. dong. Terus kedua, L kedua letih. letih. Karena Ketiga juga sama. Lesu. Kita lesu. Yang keempat baru apa tuh? love you. Iya. Bisa dong. Dok, gimana sih? Apa kamu? Ini kan staf ahli. Sorry, Pak. Sorry. Saya mau nanya Ganggu dokter. aja orang dokter mau jadian sama suster langsung. Langsung Saya sama pasien kan termasuk yang mukanya pas-pasan. Dokter juga ya di bawah 6 sedikit lah nilainya. Boleh, terserah. Tapi kok dokter bisa punya cewek banyak banget tuh, adiknya dokter. Gimana sih caranya? Oke, sebelum saya jawab. Samsung ada yang baru nggak kok sekarang? Ada. Bukan ini staf ahli ya, bukan tukang handphone ya. Kirain Samsung ada yang baru Baru kok ada yang ganti baru. hadiah kan. Terus Terakhir itu Oppo ya kok ya? Oppo baru. Gini semuanya, ini buat siapapun berlaku penonton klinik cinta, Mantap. khususnya kalian laki-laki. Yang kalau bertambah kalian pas-pasan ya. kalau kalian menjadi jomblo, jangan pernah menyalahkan diri kalian ataupun menyalahkan orang lain. Oke. Tapi salahkan memang dalam keberanian kalian. Di saat seorang jomblo, kemudian dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaan, ya, itu bedanya. Dia cuma ada satu peluang jawaban, tidak. Tapi kalau dia berani untuk mengungkapkan, maka akan ada 2 peluang jawaban, diterima atau tidak. Iya, senggangannya ada 2 ya Ada 2 peluangnya. upaya. Tuh. Kenapa dia tidak mau? Bisa jadi si wanitanya tidak tahu. Benar. Nah itu sama, tujuan itu harus disampaikan. Kedua, kita tidak tampan. Tidak masalah. Tuhan sudah memberikan semua dengan porsinya masing-masing. Ketampanan, siapa yang bisa mempertahankan ketampananmu, kecantikan seperti suster sampai dia berlanjut usia dan semakin menua, itu akan bergeser dengan seleksi alam.
Tapi seorang pasangan yang setia menjadi pendengarmu, yang selalu mengerti akan mau keluh masalahmu, itu yang akan dia bawa sampai dia menutup mata untuk selamanya. Luar biasa. Saya nggak percaya dokter. Sekarang saya mau nanya sama suster. Suster, Ya, Beauty and the Beast itu bisa terjadi nggak sih? bisa aja dong. Jadi, Bisa. suster pernah pacaran Kamu sama... nyinggung kita. Iya. Enggak. Kenapa emang Beauty and the Beast kenapa dipertanyakan? Sebenarnya nggak ada yang audisi, kan Ya. benar kata dokter cinta kita. Yang penting tuh pertama tuh terpancar dari hati. Tuh. Tapi berarti suster pernah pacaran sama yang istilahnya tampangnya pas-pasan dong kalau gitu? Kalau pengalaman sendiri sih, ya bukan pas-pasan ya. Yang penting tuh nyambung gitu. Tapi tampangnya pas-pasan nggak? Biasa aja. Oh biasa aja. Biasa aja. Pernah. Biasa aja. Maksudnya nggak ngelihat dari, nggak ngelihat langsung. Oh, nggak pernah. Kenapa sih suster kenapa jadi kagak kuat sih? Suster ngomong aja kenapa jadi kagak kuat? Kenapa suster? Dari apanya? Pernah. Jadi ngelihatnya Terus? tuh jatuh cinta, pasti karakter cerita hidupnya mirip-mirip gitu. Tapi ya kalau bisa yang Ya. enak dipandang setiap pagi gitu. Pas bangun, yang memang punya pas jadi mau sesuatu. tidur gitu. Itu harus. Jadi kalau suster pagi-pagi bangun Jadi ngeliat memandang... intinya jangan busuk-busuk amat lah gitu. Oh, gitu. Heeh. Yang penting masih segar dilihat ya, Pak? Bener gitu. Kalau kategori apakah ini busuk-busuk banget, ini busuk-busuk banget atau ini busuk-busuk banget? Busuk yang mana nih? Yang makin kita nanya sama suster. Ya kalau dari segi fisik deh, kalau bertiga nih misalkan ini ya. Ini yang pertanyaan. Dede. Aduh. Misalkan Koko Ini nggak ada sama di- dokter. Suster pilih siapa di antara kita bertiga untuk menjadi pasangan Untung suster? ada Dede, gue masih Kalau merasa aman. misalkan di dunia ini hanya tinggal laki-laki tiga ini Tiga. gitu ya. Aduh, gue bingung. Pilih siapa? Jujur. Untuk yang anak dipandang lumayan Ya gitu yang ya. suster pilih pokoknya jadi pasangan siapa? Cuma tiga nih di dunia Ya. ini. Tiga. Dokter cinta. Ya udah kamu aja deh, Dok. Wah nggak terima ini. Ini sogokan ini pasti nih. Aku sogokan. Gimana dokter? Kalau Koko tiga ya. di dunia ini. Koko memang selalu menang kalau di karaoke. Masalahnya satu. Kalau yang ini terlalu berondong banget. Yang ini nggak mungkin om-om, ya kan? Middle aja ya. Yang middle. Kayak Gitu. resbok lah itu. Ya kenapa Koko nggak terima? Koko waktu tinggal milih-milih aja di etalase Koko bisa. Itu kan bisa pakai tipnya lebih gede dokter kita. Oh gitu ya. Tapi kalau dokter, kenapa deh? gimana sih Tapi dokter? aku berdoa di dunia ini nggak cuma 3 lelaki aja. Masih banyak ya, Betul, kamu masih tuh. banyak ikan-ikan di laut. Oke. Kenapa dek? Mau nanya apa? Gimana sih solusi dari dokter biar kita saling percaya walaupun LDRan tapi aku Ya tetap coba percaya dok, sama dia, dokter nih kalau bisa dipercaya banget kan. Bener dong. tipenya. Jadi saya tuh Salah nanya kayaknya. saya tuh kan pengen Ini banget. kalimat sama mukanya dia nggak matching Aku ya. tuh bisa nerima kerjaan di sini karena aku lihat track record dokter mudah, Luar biasa ya, Kak? mudah dipercaya. Masuk. Gini deh. Mudah dan murah dipercaya. Gini. Boleh dong? Ada seorang filosofi cinta dari Argentina. Evita Peron. Bukan? Siapa dok? Bukan. Stephen Stephen apa? Segel. Stephen. Jadi dia pernah bilang bahwa if you look another woman, stay in Iceland, cannot be at the building on fire you love. Jadi kalau memang percintaan itu, Dari Islandia, kenapa ada Islandianya tadi dok? ya kan belum selesai Oh, belum kalimatnya. selesai. Dengerin dulu. Panjang. Kalau kalimatnya belum Dokter tuh selesai kalau udah. ngasih konsultasi harus benar-benar dari Iya. akar-akarnya. Cinta itu Terus, Dok? lahir bukan tentang apa yang kita lihat, tapi lahir dari apa yang kita rasakan. Oh, berarti dokter selama ini merasakan banget Iya, ya dok? karena yang kita lihat itu bisa saja mengelabui. Dedek, kamu bisa melihat angin? Tidak. Kamu tahu warnanya angin itu Tidak. apa? Kamu bisa tapi merasakan keberadaan angin? Merasakan. Itu cinta yang sebenarnya. Tepuk tangan dulu dokter Faiki. Kita tidak pernah tahu apa yang kita lihat. Jadi cinta itu seperti angin ya dok ya? Kecantikan, apa yang kita lihat? Kalau kita pertama kali terprioritas dari kecantikan, itu tidak akan menjadi sebuah umur yang panjang dalam Betul hubungan. banget dok, betul dok. Kenapa adik aku sering gagal? Kenapa tuh dok? Dia hanya apa yang dia lihat. Saya belum dapat jodoh karena saya belum dapat apa yang saya rasakan. Jadi lagi terus. merasakan cinta itu seperti angin ya dok ya? Pasti. Pada saat dokter ngomong, lupa langsung tak terlihat lagi. Hipnotis itu beda. Oh beda lagi ya? Itu memang hipnotis beda lagi. Nah itulah Oke. maksudnya. Jadi paham kan? Nah, Dokter aku punya teori. teori apa?
Jadi dari sebuah riset yang dilakukan di Inggris tentang bagaimana orang memilih pasangan. Oke. Ada 20 pria dan 20 wanita memakai baju kaos putih. 2 hari mereka harus pakai dan nggak boleh dicuci dan mereka nggak boleh mandi. Iya. 20 orang ini memasukkan ke dalam box. Oke. Nah, setiap wanita dan pria harus mencium bau dari kalau pria mencium bau wanitanya, bajunya. Dari 20 orang itu, yang paling suka dia kasih nilai paling tinggi, yang dia nggak suka kasih nilai paling rendah. Dan lucunya yang pria juga melakukan hal yang sebaliknya. Dan lucunya hasilnya dokter ya, yang baunya paling mereka suka itu yang secara DNA mereka paling kompatibel gitu dokter. Jadi sebenarnya bukan cuma dari mata, sebenarnya kita juga ada dari penciuman kita bisa mengetes pasangan mana yang cocok sama kita. Sebenarnya gini, sebenarnya beda-beda. Kalau laki-laki, orientasi awal pasti apa yang dia lihat. Oh, cantik, visualnya menarik, cantik, kulitnya aku suka, ya kan? Kalau ya laki-laki juga mungkin Dede melihat, waduh, montok, bodinya bagus, itu kelihatan. Tapi kalau wanita, rata-rata dia akan rapuh dari apa yang dia dengar. Makanya kadang-kadang kalau wanita itu diberikan kata-kata ya romantik atau apa, itu akan menjadi poin mahal buat apa yang diterima sama dia. Semenjak aku kerja di sini aku agak budek dok. Bagus sih, bagus sih. Dia nggak denger apapun. Kadang-kadang suka apa dok gitu. So, itu kalau itu bukan sengaja budak, tapi sengaja biar dia semakin mendekat. Apa-apa. Bantal saya rusak bayar nggak seberapa, udah minta tolong. Loncat dokter, loncat. Udah berobat pakai BPJS. Tapi aku nggak setuju masa kalau kita mendapatkan cinta dari bau, kalau bau ketek mah bau aja dok. Iya, Siapa yang ngomong itu? Itu Pak Ropi. Iya, kenapa salahnya saya kan yang ngomong dia? Kan gini dok, kan kadang bingung kan dok, ada satu cewek ya, cantik, tapi aku selera, dokter nggak selera, contohnya. Atau ada yang sebaliknya, aku nggak selera, dokter selera. Kenapa kayak gitu? Karena secara bukan cuma lewat mata, lewat penciuman kita bisa mencium siapa yang kompatibel dengan kita, gitu. Nggak gini. Tapi setiap kali juga kadang-kadang komitmennya suka berubah. Kenapa dok? Dia tahu ukurannya cantik, ukurannya montok, ya. Begitu mau subuh jam 3:30 udah nggak ada pilihan, udahlah daripada nggak ada. Kadang-kadang suka berubah gitu loh. Kadang-kadang kalau jam 3:30 mami nggak kehabisan stok ya dokter ya. Udah, yang ada aja lah. Nah, kadang-kadang itu. Tapi seenggaknya ini adalah obrolan di mana kita itu bisa menjadi fleksibel. Dalam soal apa? Mengerti keberadaan pasangan kita meskipun dari jauh. Suster, aku mau nanya terakhir sama kamu. Suster pernah nggak sih merasakan LDR dalam kisah hubungan asmaranya? Nggak pernah. Nggak pernah LDR. Kenapa? Nggak mampu kah untuk LDR? Karena yang deket aja tuh kayaknya udah sering miskom, apalagi LDR. Apalagi yang jauh. Kalau kamu nih sekarang misalkan punya pasangan, terus tiba-tiba dia LDR nih, pasangan yang sekarang misalkan. Nggak mau. Kenapa? Memang aku Nggak tuh percaya kamu? Aku tuh menyadari aku bukan tipe orang yang bisa jauh dari pasangan. Jadi maunya ya pacaran, kalau jauh-jauhan ngapain pacaran? Tapi suster ini karakter orang yang cemburuan nggak sih? Bukan cemburuan, tapi aku orang yang touchy. Gitu. Jadi kayaknya kalau LDR Jetli ya? bukan, touchy itu maksudnya sukanya tuh disentuh. Kamu bahasa hari ini kasihnya gimana? sentuhan, gitu. dokter. Bahasa kasihnya tuh touchy kalau aku. Suster seneng di situ. Iya, Tapi jadi gini. kalau LDR kan gimana mau touchy gitu, susah. Oke, kalau ukuran laki-laki bisa menaklukkan seorang suster itu dari segi apa kira-kira? Dari segi apa yang dia Wawasannya kah? apa yang dia lakukan. Perjuangan. Jadi lebih banyak action daripada berbicara. Berarti berlaku. Apanya? Kalau perjuangan Iya, apa? Itu perjuangan berlaku. tuh justru pengorbanan. Meskipun sudah ada tembok besar yang sedang menghalangi kondisi yang akan sulit, tapi kalau dia berjuang terus, Benar, maksud dokter itu apa sih? Jadi bingung. Tergantung, itu bisa aja Iya, nggak, maksudnya. bisa aja itu nggak tahu diri namanya. Tapi dokter, Tergantung. Kalau itu nggak tahu diri. Itu bisa aja nggak tahu diri itu. tapi dokter, Apa? solusi saya gimana nih? Ah, udah Tapi nggak aku ada. pernah dengar Apa? kalau nggak salah ada dari adiknya dokter deh. Kenapa dia? Cinta itu harus diperjuangkan kan gitu. Dia? Iya. Dia- Harus nggak bisa. Dia bilang cinta itu harus diperjuangkan. Bukan, cinta itu harus dikejar katanya, sekejar-kejarnya. Kok kenapa bisa bicara soal kayak begitu? Emang dari obrolan apa sebelumnya? Dari obrolan kalau jodoh tuh nggak kemana. Terus Kok dia bisa kayak gitu. tiba-tiba dia ngomong? Jodoh itu harus dikejar, nggak bisa biar nggak kemana-mana gitu kan. Wah, aduh gokil luar biasa. Adik saya Iya, adiknya dokter Parah, emang. bilang. sama suster. Kan aku bilang, udah nanti jodoh juga nggak kemana. Justru kalau biar jodoh harus dikejar kemana-mana. Biar nggak Gitu. kemana-mana. Iya, biar nggak kemana-mana.
Gokil ya. Luar Gitu. biasa. Pinter ngomong adiknya ya. Biasa. Tapi sih Dok, kalau ini ada pasien dari tadi mau dokter, nanya. solusinya gimana saya? Saya gimana nih? Saya udah LDRan apa saya udah putusin aja? udah nggak ada solusi, mendingan Kamu udah ngaca? nggak gini. Kamu sedih atas nasib kamu? Kamu sedih atas apa yang terjadi sama kamu? Oke, coba nyanyi. 1, 2, 3 sedikit aja. Jangan bersedih, jangan berduka. Hop, sekarang kamu udah harus berpikir ada yang lebih buruk daripada nasib dan takdir kamu. Apa tuh? Suara kamu. Ya, jadi kamu udah tahu. Ya, udah. Mendingan udah nggak ada solusi. Mendingan kamu Udah cari aja cewek Cari aja yang baru, ya? Iya, yang baru. Jangan Cari yang baru, LDR ya? lagi. Iya, langsung ketemu sama lu. Iya. jangan bersedih, jangan berduka. Udah ya? Udah. Pikir pelan-pelan Udah. ya. Makasih ya. Ya. Diusir pasiennya, Dok. Udah nggak berarti juga apa yang kita lakukan. Ya udah, yang pasti semuanya alhamdulillah Ya. semoga bisa teratasi dengan baik. Ya, mohon maaf apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, tapi ini semuanya hanya bercandaan dan untuk menghibur semua penonton. Terima kasih suster aku. Sama-sama dokter cinta. Nyaman ya jadi suster aku terus? Iya dong dok. Asal jangan disuntik, nggak boleh. Ya nanti akan suntik ya. Dulu. Oke, staf Ali. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga cita-citanya tercapai untuk menjadi koboi Meksiko. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Klinik Cinta.